Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-mu. Selamat hari ini diucapkan kepada kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari ini Gereja Katolik seluruh dunia memasuki hari Minggu Advent yang pertama. Advent berasal dari kata bahasa Latin Adventus yang artinya adalah kedatangan. Siapa yang datang? Yang datang bukan saya, tapi Yesus. Oleh karena itu, kita menantikan kedatangan Tuhan dengan mempersiapkan diri kita masing-masing. Masa Advent mengajak kita untuk mengoreksi diri kita, mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan semangat pertobatan, supaya Yesus yang akan datang dalam diri kita, dalam hati kita, pikiran kita, dan dalam keluarga kita, yang masuk dalam keadaan yang sepantasnya, yaitu hati yang bersih, rumah tangga yang bersih pula. Maka lilin pertama akan menyalakan. Semoga lilin pertama ini membantu kita, menyinari kita dalam perjalanan kita sepanjang masa Advent ini sampai pada hari kedatangan Tuhan dalam peristiwa kelahirannya. Kita mengucap berkat atas Advent yang akan digunakan sepanjang masa Advent ini. Dan keterbatasan kita supaya layak dan pantas merayakan misteri suci ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung yang menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajari kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang.
Hai bang keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan Yesus sekarang. Saatnya telah tiba kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan itu lebih dekat pada kita daripada waktu kita mulai percaya. Malah sudah hampir lewat, dan sebentar lagi kami akan tiba. Sebab itu, marilah kita menandakan perbuatan-perbuatan itu apa, dan mengenal protokol senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselingkuhan dan iri hati. Tetapi kenallah Tuhan Yesus Kristus sebagai protokol senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan.
demi keselamatan yang dari Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula telah ada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam batra. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah dia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Suasana Natal sudah mulai ada di tempat-tempat perbelanjaan. Lalu ketika kita masuk ke dalam mall, kita melihat banyak toko-toko sudah mulai menjual pernak-pernik Natal. Jadi sudah mulai terasa Natal sudah semakin dekat. Banyak hal sudah dibuat di mall, di tempat-tempat umum untuk menyemarakan suasana kelahiran Kristus. Gereja juga mempersiapkan peristiwa kelahiran Kristus. Kalau di toko-toko mereka mempersiapkan hal-hal duniawi, pernak-pernik Natal, lagu-lagu Natal, maka gereja juga memberikan kesempatan mempersiapkan diri bagi setiap orang Kristiani untuk menyambut peristiwa kedatangan Tuhan dalam peristiwa Natal itu. Maka masa Advent adalah persiapan bagi orang Kristiani untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus itu. Siapa yang datang? Dia yang datang adalah Kristus. Siapakah Yesus itu? Dia adalah Putra Allah yang kudus dari Allah. Karena dia kudus, datang dari Allah, maka orang harus mempersiapkan dirinya. Kita yang berdosa harus membersihkan diri supaya Kristus yang datang itu dia bisa masuk ke dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam keadaan pantas dan selayaknya. Tadi saya di belakang sana, saya sudah lihat sudah ada makanan, sudah ada ayam goreng di situ, sudah ada sayur di situ, sudah ada teh, sudah ada kopi di situ. Itu saya yang jelek ini sebelum ke sini sudah dipersiapkan jalannya, sudah dipersiapkan makan dan minumnya. Nah, apalagi Tuhan Allah yang datang harus jauh lebih baik lagi, harus mempersiapkan jauh lebih baik lagi. Kalau ada tamu yang datang ke dalam rumah kita, ada seorang tamu yang bertawaran dia akan mengunjungi rumah kita, maka apa yang kita buat? Bukan dia pasti akan sibuk. Dia harus membersihkan rumahnya, terus dia harus goreng pisang, dia harus goreng telur, dia harus siap kopi, dia harus siap teh di atas meja. Supaya tamu itu dia datang, sudah ada teh, sudah ada kopi, sudah ada susu, dan lain-lain sebagainya. Rumahnya harus dalam keadaan bersih. Nah itu tamu biasa. Nah, demikian juga kalau Tuhan datang, rumah kita harus dipersiapkan dengan baik.
Nah, yang terjadi dalam kehidupan umat Kristiani, terjadi dalam kehidupan kita semua begini. Kalau Natal sudah semakin dekat, apa yang terjadi? Wah, rumah-rumah kita itu kita bersihkan bagus-bagus. Tidak ada kotoran di lantai itu, yang ini semua kita bersihkan. Lalu kita pergi ke supermarket, kita beli pohon natal yang paling bagus, paling besar, paling mahal. Kita taruh di pojok. Habis itu kita beli lampu diskon. Ya, semua sana, sana sini, main mata sini, main mata situ, di situ. Oke. Itu yang kita buat. Lalu kita taruh kue natal di situ, kita taruh pernak-pernik natal. Bagus. Tapi sebetulnya Tuhan datang, dia tidak tinggal di kita punya pohon itu. Dia tidak ambil kita punya pernak-pernik itu. Tuhan datang itu, dia tinggal dalam hati kita, tinggal dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Nah, yang kita buat sekarang kita membuat hal-hal dunia yang megah begitu, tapi kita tidak mempersiapkan diri. Padahal Tuhan datang yang masuk dalam hati kita. Maka yang harus dibuat oleh orang-orang Kristiani adalah kalau rumah kita menjelang peristiwa Natal kita ngepel sampai bersih sekali, maka kita harus melakukan hal yang sama untuk diri kita. Kita harus mengepel hati kita yang penuh dengan kebusukan. Kita harus mengepel pikiran kita yang penuh dengan dendam iri hati, seperti bacaan kedua tadi. Orang tidak boleh hidup dalam kemabukan, tidak boleh hidup dalam pesta pora, tidak boleh hidup dalam apalagi tadi itu, tidak boleh hidup dalam iri hati, dengki. Nah, itulah yang ada dalam diri kita. Maka kita harus mengapel keluar itu. Iri hati yang ada dalam hatimu itu seperti debu yang tinggal di lantai itu. Kita ngepel kemudian debu itu keluar. Nah, debu itu adalah dosa iri hati kita. Kita ngepel kasih keluar. Supaya Yesus masuk, dia tinggal di dalam lebih lama. Coba kita membayangkan, Yesus yang tulus itu, dia mau datang ke dalam rumah kita, tapi rumah tangga kita penuh dengan kekotoran. Maka dia mungkin cuma berdiri di depan. Dia tidak berani masuk di situ karena terlalu kotor di situ. Dia yang tulus. Bersihkanlah rumah tangga itu supaya dia masuk dengan sepantasnya dan selayaknya. Bersihkanlah hati kita supaya dia masuk tinggal lebih lama di dalamnya. Maka kita harus mengepel hati kita yang penuh kebusukan, iri hati dan dendam, dengki. Kita mengepel pikiran kita yang penuh dengan pikiran-pikiran jahat. Nah, itulah maksud dari perayaan atau masa Advent yang dipersiapkan oleh gereja. Karena itu lilin pertama sudah dinyalakan. Lilin adalah simbol cahaya. Cahaya untuk menerangi Anda, saya, kita semua yang gelap karena dosa, supaya mendukung kita. Cahaya itulah yang kemudian membantu kita menerangi pikiran kita yang jahat supaya menjadi baik. Cahaya itu dalam lilin pertama ini membantu menerangi kita supaya iri hati, dengki dan lain-lain itu disinari, sehingga orang kemudian berdamai seorang terhadap yang lain. Supaya Yesus datang dalam keadaan semua sudah siap, hati kita bersih, rumah tangga kita bersih, sehingga dia tinggal lama di situ. Gereja memberikan kita 4 lilin, supaya apa? Kalau lilin pertama, berarti kau masih simpan dendam di sini, lalu ngepelnya cuma 1% keluar, tidak apa-apa. Masih ada minggu kedua. Minggu kedua, lilin kedua dinyalakan, berarti sudah mulai. Dari 10 naik 50%. Oke. Kalau masih kurang, masih lagi lilin yang ketiga. Lilin ketiga dinyalakan, sudah mulai 90%. Nah, lalu kalau masih mereka lagi lilin keempat dinyalakan 100%, maka berarti itu jadi bulus. Tapi kalau lilin pertama dinyalakan terus tidak ada perubahan, lilin kedua dinyalakan lagi, belum lagi kalau 3 sampai ke 4, maka sudah sampai ke dalam kamu, kita sedang kau. Nah itu, jadi lilin itu dimasukkan supaya menerangi pikiran kita sepanjang 4 pekan ini, untuk membersihkan diri kita, menerangi kita masing-masing, mempersiapkan kedatangan Yesus itu. Supaya pada saat dia datang, dia tinggal lama dalam hati kita, dia tinggal lama dalam pikiran kita, dia tinggal lama dalam rumah tangga kita. Hari ini Injil kemudian menegaskan dengan sangat baik tentang kedatangan Kristus. Pada
Minggu Advent yang pertama dan kedua kita akan mendengarkan bacaan yang mengisahkan tentang kedatangan Kristus yang kedua, yakni pada akhir zaman. Jadi Kristus akan datang pada akhir zaman untuk mengadili setiap umat yang ada di situ. Dia yang menentukan siapa yang masuk surga atau tidak. Dia akan datang sebagai pengadil. Lalu pada hari Minggu Advent yang ketiga dan keempat kita akan mendengarkan kedatangan Kristus yang pertama, yakni peristiwa Natal. Karena itu Natal sudah semakin dekat, maka bacaannya Yesaya sudah mengatakan yang tembok harus diluruskan dan lain-lain sebagainya untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Nah, hari ini dan minggu berikut kita mendengarkan bagaimana akhir zaman itu. Hari ini kita mendengarkan bagaimana kisah Nabi Nuh dan peristiwa air bah. Apa yang terjadi di situ? Orang-orang pada zaman itu hidup dalam kemewahan, hidup dalam pesta pora dan lain-lain sebagainya. Mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Dan ketika mereka menjauhkan diri dari Tuhan, apa yang terjadi? Karena jauh dari Tuhan, maka air bah itu datang, kemudian bumi hanguskan mereka. Nuh dan kaum keluarganya, mereka mengalami keselamatan. Kenapa mereka mengalami keselamatan? Mereka dekat dengan Tuhan, lalu Tuhan katakan, naiklah batu itu, persiapkan diri dalam itu. Pada saat air bah itu datang, Nuh dan kaum keluarganya sudah berada di dalam batu itu, sehingga mereka selamat. Sementara tadi dikatakan orang banyak itu mereka tidak mengerti dan tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Maka air bah itu datang, kemudian mereka diluluhlantarkan, mereka semua mati. Sementara itu mereka mengalami keselamatan. Apa yang mau dikatakan? Jauh dari Tuhan, maka suara Tuhan tidak sampai di situ, gempa bumi datang, kau mati. Karena kau jauh dari Tuhan sehingga kau tidak tahu berita dari Tuhan itu. Kalau kau jauh dari Tuhan, maka banjir datang, ya kau yang mati, yang lain tidak mati, karena kau tidak mendengarkan suara dari Tuhan. Lalu mengajarkan kepada kita dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan, kau naik batu itu. Demikian juga kita yang dekat dengan Tuhan, ketika terjadi bencana alam, ketika terjadi sesuatu, pasti akan ada pemberitahuan dari Tuhan melalui peraturan di sekitar kita. Kau jangan lewat di situ. Kau tidak boleh berdiri di situ. Kau tidak boleh pergi ke sana. Nah, itu tanda-tanda orang mengatakan tidak boleh ke sana. Nah, Tuhan berbicara melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, menyampaikan kita jangan ke sana. Kamu harus ke situ. Nah, tidak kita mengalami keselamatan. Demikian yang dikatakan oleh Tuhan kepada Nuh untuk kemudian mengalami keselamatan karena dekat dengan Tuhan. Semoga oleh sabda Tuhan pada hari ini mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mempersiapkan diri kita masing-masing. Maka sudah mulai mendekat, maka kita diajak untuk mempersiapkan diri kita masing-masing. Semoga lilin yang pertama yang dinyalakan pada hari ini adalah lilin pengharapan yang membantu kita menantikan Kristus dengan penuh harapan. Tapi dalam pengharapan itu pula kita berusaha untuk senantiasa membersihkan diri kita, pikiran kita, keluarga kita, supaya pada saat Natal itu tiba, Yesus datang dengan penuh gembira. Yesus datang dengan penuh sukacita karena rumah tangga kita penuh dengan perdamaian. Rumah tangga kita penuh dengan sukacita. Rumah tangga kita jauh dan memiliki hati dendam tinggi, sehingga Tuhan datang dia tinggal lama di situ. Jangan sampai pada waktu Natal itu Tuhan cuma datang tinggal 5 menit karena dia tidak tetap di situ, karena suami istri bertengkar setiap hari, maka Tuhan pamitan. Maka buatlah rumah tangga itu dalam suasana kegembiraan, dalam suasana damai, supaya Yesus tinggal dalam rumah tangga dalam keadaan yang lama. Buatlah hatimu penuh dengan damai, buatlah hatimu penuh dengan kerendahan hati, bukan kesombongan, iri hati dan dendam, supaya pada saat Tuhan datang, memang dia lama tinggal di dalam hati kita, karena hati kita memang pantas untuk ditinggali. Jangan sampai Tuhan datang hanya hingga sebentar di hati kita, karena hati kita penuh dengan kekotoran, sehingga dia akhirnya panik Tuhan. Berdoa kita semua, semoga lilin pertama ini membantu kita menyinari pikiran kita, menyinari perasaan kita, menyinari keluarga kita, hari-hari hidup kita, sehingga hati dan pikiran kita menjadi jernih oleh karena cahaya lilin yang pertama ini. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita bagi berdiri mengungkapkan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,
Kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari terkasih, ajakan Tuhan untuk selalu waspada, mendorong kita untuk bekerja dan berdoa. Bagi gereja kita, semoga Allah Bapa mendorong gereja agar selalu menanggapi harapannya dengan menjadi cahaya dan kedamaian bagi semua orang. Marilah kita mohon. Bagi bangsa-bangsa yang saling berperang, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menerangi para bangsa agar belajar meragukan hak wewenangnya dan menjauhkan diri dari pertikaian fisik. Marilah kita mohon. Bagi para penderita, semoga kedatangan Yesus Kristus, Putra Bapa, membawa harapan dan hiburan baru bagi para penderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa mendatangkan cahaya menghalau kegelapan hati kita dan mengantar kami menjadi manusia baru. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, semoga Allah Bapa sumber pengharapan dan kegembiraan menggembirakan hati kami dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dengan kesadaran diri, kami berjaga-jaga sambil berdoa dan bertobat, menjaga hati yang baik, menjaga diri yang baik, dan dengan penuh harapan menantikan kedatangan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingat dan berdoa secara khusus bagi umat kasih sawahan dimanapun mereka berada, baik yang saat ini berada di stasi sawahan maupun yang sedang berada di tanah perantauan, dimanapun mereka berada. Semoga supaya Tuhan menjaga melindungi setiap perjalanan mereka, hari-hari hidup mereka. Berikan kepada mereka semua kesehatan yang baik, umur yang panjang, menjauhkan mereka dari segala macam mara bahaya, peristiwa bencana alam, dan menjaga melindungi mereka dalam setiap hari-hari hidup mereka. Bagi mereka yang sakit, semoga mendapatkan rahmat kesembuhan. Umat kasih sawahan dimanapun mereka berada, dan sementara mencari pekerjaan, semoga menemukan pekerjaan yang layak untuk kehidupan mereka. Umat stasi sawahan yang saat ini mengalami persoalan dan pergumulan, semoga menemukan jalan keluar dari setiap persoalan hidup mereka. Umat stasi sawahan, anak-anak yang masih sekolah, semoga diberikan Roh Kudus sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Umat stasi sawahan yang telah meninggal dunia akan kebahagiaan dan keselamatan yang kekal. Kami mohon. Ya Allah, inilah doa dan permohonan kami, dengarkan dan kabulkan agar Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan persiapan persembahan. Pagi ke-8. Berdoa saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, dari segala sesuatu yang kami terima berkat kemurahan-Mu, kami wujudkan persembahan ini dan kami mohon agar Engkau berkenan menerimanya. Semoga kebahagiaan kami ini berguna untuk kesejahteraan kami, serta memperoleh keselamatan kekal bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama.
Dan pada akhir zaman, bila Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Mohon teruskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dirimu." Marilah mengatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, rahmat-Mu Tuhan kami makan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami mensolat layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon supaya kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Hingga melaksanakan gereja yang bersama di seluruh dunia, agar kami memperolehkannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan kami hidup serta semua orang. Hingga juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bagi, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Sang Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan penambahan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan penambahan Dia bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus dalam hormat dan kemuliaan
Juru Penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Saudara-saudari yang kasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba Allah. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
misteri, semakin meneguhkan kami dalam rahmat-Mu. Ajarilah kami dalam perjalanan hidup di dunia ini, semakin menyayangi yang bangga, serta semakin mendekatkan diri padanya dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Pada hari Minggu Advent pertama ini bisa berjalan dengan lancar. Pengumuman paroki Minggu 27 November 2022 dari Minggu Advent yang pertama. Hari-hari gereja ini, hari Rabu 30 November, Pesta Santo Andreas. Kamis 1 Desember, perayaan Wajib B. Dionysius dan Redemptus. Hari Sabtu 3 Desember, Pesta Santo Franciscus Xaverius. Misa di Gereja Santa Teresia Lisieux Pagelaran hari Selasa 29 November 2022 pukul 17.30 atau setengah 6 sore, petugas dari stasi Macakenang. Penerimaan baptis akan dilaksanakan pada hari Selasa 22 Desember 2022 pukul 17.30 atau setengah 6 sore di Gereja Pagelaran. Formulir pendaftaran harus sudah kembali ke Sekretariat Paroki pada tanggal 29 November 2022 pukul 12 siang. Untuk kegiatan rekoleksi dan pertemuan sebelum pelaksanaan akan diberitahukan lebih lanjut. Untuk formulir pendaftaran baptis bisa berhubungan dengan pengurus stasi masing-masing. Rapat DPP inti Ketua Stasi Wilayah dan Lingkungan dilaksanakan pada hari Minggu 27 November 2022 di Aula Pasturan pukul 12.30 atau setengah 1 siang. Mohon hadir tepat waktu. Dimohon kepada para pengurus lama dan yang baru serta asisten imam untuk segera konfirmasi untuk mengikuti raker pada hari Sabtu Minggu tanggal 3 sampai 4 Desember 2022 di Wisma Santi Lawang. Mohon untuk mencermati surat-surat yang telah di-share di grup sekretariat paroki. Partisipasi umat dalam gerakan Rp1.000 untuk pendidikan calon imam. Dari stasi Sidorejo mendapat Rp169.000. Sekian pengumuman paroki, kami lanjutkan pengumuman stasi. Kolektor di Gereja Stasi Sidorejo pada hari Minggu 20 November 2022 sebesar Rp274.000. Kolektor di Gereja Pagelaran hari Selasa 22 November 2022 sebesar Rp83.000. Minggu 4 Desember 2022, Misa Kudus hari Minggu Advent kedua di Gereja Sidorejo dimulai pukul setengah 9 pagi. Kegiatan setelah misa pada hari Minggu tanggal 4 Desember nanti diharap seluruh umat stasi berpartisipasi untuk kerja bakti bersama menyambut hari Natal. Sekian pengumuman paroki dan pengumuman stasi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, berkah dalam. Jadi terima kasih kepada umat. Minggu lalu Saudara Sugeng sudah beli baju. Sekarang Saudara Amin dan Saudara Putu memberikan ini. Itu adalah sesuatu yang baik. Maka ini jadi contoh yang baik bagi stasi yang lain bahwa kita punya stasi, maka kita berikan yang terbaik. Terima kasih kepada Ibu dan Pak, kita yang lain yang belum memberikan. Seperti ini tidak apa-apa, kita berikan lewat cara melayani kita. Kita menyanyi di gereja, kita bersihkan gereja, itu bagian dari layanan kita. Maka mari kita semua berikan yang terbaik di depan. Semoga kita semua hadir memberikan yang terbaik untuk gereja kita. Kita bersama-sama. Kita sekalian peristiwa yang kita ingat dan doakan dalam perayaan ini. Umat Stasi Sawang dimanapun mereka berada,
Semua yang kita kerjakan sepanjang pekan ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala terkasih di dalam bisa sudah selesai. 445